Salam, selamat sore. Sebelum memasuki peribadahan, mari kita berdiri dan menyanyikan Mars Pemuda. Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya bersatu atas kita. Mari menyanyi dari PKJ 13 bait 1 dan 3. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada sore hari ini kami datang kepadamu. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih menyertai kami dan keluarga kami. Tuhan, sebentar kami akan beribadah, Engkau berkati supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan pada sore hari ini. Amin. Mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sebab timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku,
menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku sekeliling aku, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita menyanyi dari kitab Bakti 44, bait 1 dan 4, mengalir dalam hatiku. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Di salib Yesus Tuhanku, ku dapatkan damai penuh, dan itulah dasarku, anugerah kasih Allah. Damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perenungan akan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa untuk kita akan mohon kekuatan dan tuntunan Roh Kudus untuk membimbing kita dalam memahami akan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena kami menyadari bahwa tanpa kasih dan penyertaan Tuhan, tidaklah mungkin kami dapat menikmati kehidupan hingga pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menyerahkan kehidupan kami untuk kembali dalam tuntunan firman Tuhan. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan, dan mampukan kami juga untuk dapat melakukan firman Tuhan ini dalam setiap langkah kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Allah Bapa di sorga, hanya di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama mengatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita
dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikianlah firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa kata dan perbuatan itu haruslah sama. Artinya jangan sampai kita mengatakan A, tetapi perilaku atau perbuatan kita justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Kita katakan ya, kepada orang lain, oke, aku akan melakukan ini. Tapi ternyata dalam kenyataannya justru kita tidak melakukannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal seperti inilah yang kemudian diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Ia mengkritik kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di Korintus, yang justru menempatkan kehidupan iman mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam hal ini Rasul Paulus menunjuk kepada kasus pertengkaran, perselisihan yang tengah terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat. Rasul Paulus katakan bahwa hal-hal seperti ini tentulah tidak sehat dalam ukuran iman Kristen. Karena ini tentu bukan hal yang dikehendaki oleh Kristus. Bagaimana mungkin tubuh Kristus yang satu itu lalu kemudian terpecah-pecah dalam berbagai-bagai kelompok yang masing-masing mengklaim bahwa dirinya adalah yang paling benar. Nah, kalau misalnya ada 5 kelompok mempertahankan dirinya dengan kebenarannya masing-masing, lalu kemudian artinya kita akan bicara tentang 5 kebenaran. Nah, kalau sudah bicara 5 kebenaran, kita tentu harus menentukan mana kebenaran yang paling benar. Rasul Paulus katakan bahwa kebenaran yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus. Jadi karena itulah kemudian ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi pertengkaran di tengah-tengah kehidupan jemaat, maka tentulah kemudian cara berpikir mereka, cara berlaku mereka tentulah harus kemudian tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Kristus, bukan apa yang menjadi mau-maunya mereka. Dan di sini Rasul Paulus mengungkapkan satu hal yang penting untuk kemudian dilakukan dalam kehidupan jemaat, yaitu terkait dengan pentingnya untuk menjaga kekudusan di dalam Tuhan. Kalau kita bicara tentang kekudusan, kita tentu bicara tentang sesuatu yang baik. Kalau kita bicara tentang kekudusan, kita tentu bicara tentang hal yang tidak dicemari oleh hal-hal yang tidak baik. Kalau kita bicara tentang kekudusan di dalam Allah, maka sudah barang tentu kita harus berpikir, apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan saya untuk saya lakukan. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita pada saat ini, tentu banyak sekali tantangan yang dapat menjadi faktor-faktor yang kemudian mengganggu kehidupan kekudusan kita di hadapan Allah. Ketika kita diajak
untuk kemudian membangun hubungan yang erat bersama dengan Tuhan dalam kehidupan doa kita misalnya. Seberapa jauh, seberapa sering kita memahami arti pentingnya doa itu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seberapa jauh kemudian kita meletakkan kehidupan iman kita dalam setiap doa yang kita naikkan bersama dengan Tuhan. Jangan-jangan doa yang kita ucapkan seringkali hanya menjadi sebuah formalitas saja. Ya, kalau anak-anak Tuhan harusnya berdoa. Tapi kita tidak mengimani apa yang kita doakan. Doa hanya menjadi bagian formalitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Tapi kita tidak memahami arti penting bahwa kuasa Allah yang menyertai kita dalam setiap doa yang kita naikkan. Ketika kita diajak untuk kemudian membangun kehidupan peribadahan dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang banyak sekali godaan-godaannya. Dunia menawarkan hal-hal yang jauh lebih menarik daripada kehidupan persekutuan bersama dengan Allah. Makanya jangan heran di dalam dunia ini, ya, tantangan terbesar dari kehidupan orang yang percaya kepada Kristus adalah ketika kehidupan ibadah itu seringkali mengalami kekosongan. Bukan ibadahnya yang salah, tetapi yang seringkali salah adalah kita yang melakoni dan juga ikut dalam proses peribadahan itu yang salah. Ya. Sama seperti doa tadi. Kita hanya meletakkan kehidupan kita dalam sebuah formalitas dalam ibadah. Mungkin ada yang ikut ibadah, tapi hanya sekedar ikut-ikutan saja. Yang penting aku duduk dan aku beribadah. Atau mungkin juga ada yang sudah menganggap bahwa ibadah itu sudah tidak penting. Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang kekudusan, kita bicara tentang apa yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki adalah bagaimana kita tetap melakukan sebuah kehidupan persekutuan yang semakin erat bersama dengan Dia. Apa yang kita lakukan dalam doa, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ibadah adalah bagian di mana kita bisa bicara dengan Allah. Dan karena itu, semuanya menjadi sangat penting untuk menjadi bagian dalam menjaga kehidupan kekudusan kita bersama dengan Tuhan. Belum lagi kita bicara tentang tantangan-tantangan yang seringkali kemudian membuat kita tidak melakukan kehendak Allah dengan baik. Akibatnya apa? Dosa, lalu kemudian masuk kembali dalam kehidupan kita, dan kita akhirnya kemudian jatuh dalam dosa. Ini menjadi bahagian dalam tantangan dalam kehidupan iman kita. Firman Allah katakan kepada kita bahwa marilah kita kemudian menjaga kehidupan ini. Kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kita hidup di dalam janji-janji yang Allah nyatakan. Tidak hanya bicara tentang janji keselamatan. Tidak hanya bicara tentang janji penebusan atas segala dosa-dosa kita. Tapi juga janji-janji Allah yang senantiasa ingin menyertai dan menuntun setiap langkah kehidupan kita menuju arah yang lebih baik. Hanya di dalam kekudusan kita dapat melihat kerangka rencana Allah yang luar biasa itu. Hanya di dalam kekudusan kita kemudian dapat melihat Allah dengan tepat. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, mari kita kemudian menuntun kehidupan ini. Kita bertanya, apakah apa yang kita pikirkan pada saat ini, apa yang kita lakukan pada saat ini, sudah sesuai ataukah tidak dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Tuhan menghendaki kita supaya kita senantiasa hidup menyatakan kehendak Allah. Jangan biarkan kehidupan kita dicemari oleh dosa lagi. Karena darah Kristus telah menebus dan menyucikan kehidupan kita. Mari rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita membangun semangat dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, tegakkanlah
karya Kristus melalui kehidupanmu, melalui tutur katamu, melalui apa yang engkau pikirkan, dan juga melalui apa yang engkau lakukan. Baik itu melalui kehidupan bersama dengan keluargamu, maupun juga bersama di tengah-tengah kehidupan lingkungan, pergaulan, dimanapun kalian berada. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai dan menuntun kita semua. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita akan merespons akan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 50 bait pertama dan kedua. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang indah kembali Tuhan nyatakan dalam kehidupan persekutuan kami di kesempatan sore hari ini. Kami mengucap syukur bersama dengan Engkau ya Tuhan, yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menghadirkan penggenapan atas setiap janji-janji-Mu yang boleh dinyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa, biar kiranya firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama, itu boleh menjadi dasar yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami selanjutnya. Kiranya kami sebagai anak-anak muda, kami boleh membangun diri kami dalam tekad untuk senantiasa memberlakukan kekudusan dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa seringkali kami begitu mudah untuk jatuh di dalam jerat dosa. Hidup kami seringkali tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah membuang kami. Kasih Tuhan senantiasa ingin memanggil kami untuk tetap ada di dalam barisan Allah. Dan karena itu ya Tuhan, kami ingin mempersembahkan hidup kami ini agar supaya dapat disucikan dan dikuduskan kembali oleh Tuhan, sehingga kami boleh layak ya Tuhan untuk menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan akan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga dalam setiap peran kehidupan kami, baik itu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami,
di tengah-tengah kehidupan orang tua dan saudara-saudara yang mengasihi kami. Bila kiranya Tuhan, kami tetap hadir juga untuk dapat menyatakan kasih Tuhan bagi mereka. Ajar kami tetap selalu peduli ya Tuhan, dan tetap melakukan hal-hal yang baik dalam hubungan kami bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan, biar kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Semua kiranya juga Tuhan Yesus pelihara, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan yang penuh berkat yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, dalam kehidupan kami, baik kami yang ada di bangku sekolah, kami yang ada dalam perkuliahan, maupun kami yang saat ini sudah bekerja ataupun yang masih mencari pekerjaan. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, tuntunlah kami, agar supaya apa yang kami lakukan semuanya boleh berhasil dalam campur tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kesuksesan yang sejati itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Dan oleh karena itu kami mohon bila kiranya kuasa Tuhan membimbing kami untuk meraih hal-hal yang baik dan besar itu, sehingga boleh tercipta dan terjadi di tengah-tengah hidup kami. Kami juga ingin berdoa dan menyerahkan ya Tuhan, khususnya juga di dalam persekutuan kami, di dalam Pelkat Gerakan Pemuda. Bapa di sorga, kami ingin berdoa menyerahkan persekutuan kami pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, sehingga persekutuan kami boleh berjalan semakin berkembang dengan baik. Kami berdoa juga untuk setiap program, bahkan juga ibadah sepekan yang dilaksanakan, Tuhan Yesus kiranya juga senantiasa akan campur tangan. Para pengurus yang Tuhan Yesus telah percayakan untuk juga menangani kehidupan persekutuan pelayanan kesaksian di dalam Pelkat GP, kiranya juga diberkati dan dituntun, sehingga mereka juga boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan pelayanan yang Tuhan Yesus telah percayakan. Kami juga berdoa dan ingin mengingat ya Tuhan, kehidupan teman-teman kami yang mungkin pada saat ini tidak dapat ikut hadir dalam persekutuan ini. Kami ingin berdoa untuk mereka yang saat ini sedang mengalami sakit, mereka yang saat ini tengah bekerja, atau mereka yang saat ini tengah mengalami pergumulan dalam kehidupan iman mereka. Bapa di sorga, Engkau mengetahui apa yang saudara-saudara kami ini alami. Hadirlah juga dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kiranya di dalam kasih dan kuasa-Mu, Engkau boleh juga akan senantiasa bekerja dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga ingin berdoa dan menyerahkan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami yang saat ini ya Tuhan masih di dalam masa-masa pandemi COVID-19. Kami ingin berdoa menyerahkan setiap situasi kehidupan kami hanya bersama dengan Tuhan. Bila kiranya Tuhan Engkau senantiasa menjaga kami, agar kami semua tetap ada di dalam keadaan yang sehat. Sampai pada waktunya ya Tuhan, pandemi ini boleh akan berakhir. Kami berdoa untuk setiap pemimpin dalam kehidupan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan Yesus kiranya juga yang akan menyertai dan menuntun mereka, supaya mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang baik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kami juga berdoa untuk kepentingan kehidupan bangsa dan negara kami pada saat ini. Baik itu kerinduan akan hadirnya damai sejahtera, kerinduan akan kehadirnya kesejahteraan, bahkan juga keamanan. Semua ini kami serahkan dalam campur tangan Tuhan. Biar kiranya kami semua dalam kehidupan bangsa dan negara ini, kami tetap sehati sepikir untuk tidak hanya berpikir tentang kepentingan pribadi ataupun kelompok, tapi kami boleh bersama-sama mendoakan bangsa negara kami supaya tetap diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami ingin berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini.
Bahkan juga kami yang boleh mengambil bagian di dalam tugas pelayanan pada saat ini. Biar kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kami, sehingga apa yang boleh kami berikan pada saat ini menjadi sebuah persembahan yang indah bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, inilah doa, ungkapan syukur dan permohonan kami. Semuanya kami minta dan kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tawarin 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 301, bait 1, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah persembahan ini. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, supaya persembahan ini dapat berguna bagi bangsa dan negara dan juga untuk pembangunan gereja. Engkau limpahkan berkat kepada mereka, kepada yang sudah memberi, dan Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau selalu sertai dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, sambil tetap berdiri kita akan mendengarkan amanat pengutusan. Marilah kita senantiasa memelihara kehidupan kita di dalam Kristus dan jadilah saksi bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 214, bait pertama dan ketiga. Di tengah badai dunia menakuti.
dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku digoyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam kehidupan kita semua.